Oke guys, jadi aku sengaja filming ini tuh sore-sore sekitar kayak jam 5-an karena aku penakut, aku takut banget kalau aku bacain ini malam-malam nanti aku gak berani tidur sendirian. Hi guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi. Kalau ini adalah video pertama yang kamu nonton dari channel aku, thank you banyak. Di channel ini aku upload video misteri dan juga gossip celebrity. Kalau kamu suka dengan topik tersebut, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Kalau kalian adalah returning subscriber, you know how much I love you and you know how much I appreciate you. You're the best. Oke guys, jadi hari ini aku mau ngebacain cerita horor dari seorang subscriber channel ini. Dan subscriber anonim ini dia memberikan aku lokasi tempat kejadian. Oke, jadi ini tuh kejadiannya di hotel dan memang di dalam emailnya dia memberikan aku informasi hotelnya. Tapi karena privacy reason aku nggak bakal expose nama hotelnya. Tapi foto-foto dan juga footage yang aku pakai di video ini tuh ada beberapa yang memang dari hotel aslinya. Jadi kalau kamu penasaran banget dan kamu Google, mungkin kamu bakal tahu identitas hotelnya. Jadi ceritanya ini bermula di Hong Kong ya. Oke, aku bakal mulai bacain. Ini semua terjadi pada bulan Juni tahun 2017 ketika saya 26 tahun perempuan bepergian dengan orang tua dan adik laki-laki saya 21 tahun untuk mengunjungi kerabat di Hong Kong. Kami selalu tinggal di daerah yang disebut Sha Tin karena mudah bagi kami untuk menavigasi transportasi umum ke semua tempat tinggal kerabat saya dari sana. Mama menemukan tawaran yang sangat bagus untuk menginap 10 hari di sebuah hotel di daerah itu. Ini adalah hotel yang kami tinggali bertahun-tahun yang lalu dan meskipun ini tidak senyaman tempat kami biasanya, reviewnya lumayan bagus yaitu 3,8/5 untuk hotel bintang 4. Nah, buat kamu hotel yang reviewnya itu berapa sih yang bakal kamu consider untuk baik gitu? Apakah maybe 3,8 atau 4,5? Let me know in the comment down below ya. Karena personally sih buat aku biasanya reviewnya itu harus kayak 4,6. Nah, itu aku baru lebih percaya. Kami tiba di sore mendekati malam kayak jam sekarang dan check-in seperti biasa. Hal pertama yang saya perhatikan ketika kami masuk ke kamar adalah kondisinya yang lebih buruk daripada yang saya harapkan untuk hotel bintang 4. Begitu masuk, di sebelah kiri ada salah satu lemari di mana kamu bisa menggantung mantel dan barang-barang kamu. Sekitar 2 langkah ke depan, di sebelah kanan adalah kamar mandi dan di seberangnya ada sudut kecil di mana ada teko, teh, kopi, kulkas mini dan lain-lain. Dari sana, kamar terbuka ke tempat tidur ganda dan 2 tempat tidur single plus TV. Segera setelah saya masuk, saya melihat lampu lemari terus berkedap-kedip. I know. Halo. Okay, I'm scared. Why am I scared? Like, this is not even... Aku udah baca, kenapa I'm scared? Okay. Sorry. Bahkan ketika pintu lemari ditutup, itu lampunya masih terus berkedip-kedip. Saya tidak terlalu memikirkannya karena ruangan itu terlihat cukup tua dan saya pikir mungkin karena tidak terawat dengan baik. Jadi setelah turun dari penerbangan panjang, saya benar-benar ingin buang air kecil. Jadi saya langsung menuju kamar mandi. Ketika saya melangkah masuk, saya terkejut menemukan bahwa pencahayaan di kamar mandi memiliki lampu hijau yang mengerikan. Kamar mandinya terlihat angker. Oh, okay. Even a notification scared the out of me. Okay, I'm sorry. Sudut-sudutnya gelap dan kotor, seperti tidak dibersihkan untuk sementara waktu dan ada bekas bocor di plafon yang membuat kamar mandi terlihat makin tidak terawat. Dengan cahaya hijau, otomatis langsung ngerasa seperti aku ada di dalam film horor. Terlebih lagi, saat saya selesai buang air kecil dan saat mencuci tangan, saya memiliki perasaan yang berbeda seperti sedang diawasi. Aduh, ini bikin aku merinding banget. Seperti ada seseorang yang berdiri sangat dekat di belakangku dengan kepala di samping kepalaku. Segitu dekatnya. Karena lelah, saya berkata pada diri sendiri bahwa saya hanya imajinasi, saya hanya halu. Selesai dan saya memutuskan untuk berjalan keluar. Tapi saya masih merinding memikirkannya sekarang. Adikku masuk ke kamar mandi setelah aku dan keluar tak lama setelah itu. Dia menatapku seolah berkata, "Kamu ngerasa juga nggak?" Menyadari dia sama takutnya denganku,
Aku mengangguk dan berkata singkat, "Iya kan?" Kami berdua memutuskan ada sesuatu yang tidak beres di kamar mandi. Tetapi mengingat orang tua kami tampak baik-baik saja, dengan itu kami hanya akan berada di sana selama beberapa hari. Kami memutuskan untuk berusaha mengabaikannya. Ya, rasanya sedikit menyeramkan, tapi saya pikir jika kita membiarkannya sendirian, maka dia akan meninggalkan kita sendiri. Beberapa hari berikutnya, kamar ini baik-baik saja. Di luar kamar mandi, semuanya terasa normal. Rencana saya adalah 1. Buang air kecil secepat mungkin. 2. Mandi secepat mungkin. 3. Jauhi kamar kecil kecuali benar-benar membutuhkan. Hal terburuk adalah kamar mandi ini memiliki cermin besar yang membentang dari pintu masuk ke bak mandi, di mana artinya Anda bisa melihat diri Anda di cermin sepanjang waktu. Iya guys, jadi ini bentuk cerminnya ya. Setiap kali saya mencuci tangan atau mandi, saya memiliki perasaan yang luar biasa bahwa sesuatu yang tidak terlihat sedang menatap saya melalui cermin. Saya tidak dapat menjelaskannya, tetapi saya hanya merasa seperti jika saya tidak menjaga kewaspadaan saya pada titik tertentu. Jika saya memalingkan muka dan melihat ke belakang, saya akan melihat sesuatu yang mungkin membuat hidup saya takut. Oh my god, aku pernah sih beberapa kali ngerasa itu, ya nggak sih? Kayak memang aku tuh kan penakut banget ya. Jadi setiap kali kalau misalnya aku ke kamar mandi atau kayak aku nginap di hotel yang sedikit angker aja, aku tuh bakal selalu kayak lihat-lihat gitu loh. Terus aku kayak bakal baca-baca doa sambil mandi. I know, I'm weird. Apakah ini semua ada di kepalaku saja? Suatu hari setelah kami kembali dari berbelanja, saya sangat senang karena kami telah berbelanja pakaian bayi untuk putri sepupu saya yang akan segera lahir. Kami mengambil foto semua pakaian dan mainan yang kami beli, dan kemudian saya menyadari bahwa saya perlu menggunakan kamar mandi. Seperti biasa, saya membuka pintu dan berjalan masuk, tetapi saya terkejut ketika melihat lampu hijaunya padam. Kamar mandi tampak dan terasa sangat normal. Saya tidak takut dan saya tidak merasa merinding. Cermin, semuanya terasa baik-baik saja. Semuanya terasa benar-benar normal. Saya menyadari, ya Tuhan, saya benar-benar udah gila ya. Saya membayangkan semuanya sepanjang waktu ini. Baguslah, aku selesai dan kembali keluar untuk foto semua hadiah lagi. Beberapa menit kemudian, saudara laki-laki saya mengintip ke kontrol AC dan dia berkata, "Kak, kamu ganti suhu AC ya?" Bingung saya menjawab, "Tidak, ibu ayah ada ganti." Dia bertanya. Mereka berdua menggelengkan kepala. Adik saya lalu menyuruh saya untuk melihat temperaturnya yang sudah diatur ke suhu yang sangat rendah, seperti 11 derajat atau 13 derajat Celcius. Mama menepisnya sebagai rusak dan mengaturnya kembali ke suhu 18 derajat. Intinya adalah bahwa saya menderita asma yang sangat parah yang bisa dipicu oleh udara dingin atau udara kering, sehingga kami tidak pernah menyetel AC serendah itu. Adikku dan aku bertukar pandang lagi, tetapi kami tidak mengatakan apa-apa. Dalam perjalanan keluar untuk makan malam, kami berada di kereta, dan saya dan saudara lelaki saya akhirnya memutuskan untuk memberitahu orang tua kami. Ternyata situasinya jauh lebih buruk dari yang saya harapkan. Jadi apa yang saya rasakan itu adalah merinding, tapi adik saya memiliki pengalaman yang 100% berbeda dan lebih seram. Jadi adik saya mengatakan bahwa hari pertama dia merasakan hal yang sama seperti saya, seperti sedang diawasi. Tapi di atas semua itu, ketika dia sedang mandi, dia pikir dia mendengar saya memanggilnya dengan nama panggilannya. Dia benar-benar menjawab. Apakah ketika saya tidak menjawab, dia merasa takut dan setengah menjelaskan? Apakah tidak ada respon juga? Ketika dia memberitahu kami hal ini, saya dengan keras menyangkal pernah memanggilnya ketika dia sedang mandi. Dia mengatakan suaraku terdengar seperti aku yang berada di sisi lain pintu. Oh my god guys, aku merinding. Saya bilang saya takut untuk berada di dekat kamar mandi, jadi tidak mungkinlah saya akan berada di sana dan memanggilnya. Make sense. Kemudian keesokan harinya, dia melihat apa yang tampak seperti jejak kaki gelap berlumpur di samping toilet. Ini membuatnya takut. Tapi karena kami memutuskan untuk menjalaninya selama beberapa hari ke depan, dia tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya malam sebelumnya, dia sedang mandi, dan ketika dia mengalihkan pandangannya dan kemudian kembali ke cermin, dia melihat seorang wanita muda dengan rambut hitam panjang berdiri tepat
di samping toilet di cermin. Iya, dia melihatnya. Oke, full blown aku merinding banget. Oke, like give me 1 second to just like, okay, calm down Yuvi. Dia secara refleks menutup matanya dan mengatakan sesuatu seperti, tolong berhenti, ini benar-benar membuatku takut. Dia lalu kembali membuka matanya dan perempuan itu hilang. Adikku juga menjelaskan bahwa dia memiliki perasaan yang kuat bahwa wanita itu pernah bersembunyi di bawah ruang di bawah wastafel. Dalam retrospeksi, orang tua saya dan saya mulai menyadari banyak hal aneh tentang ruangan dan perilaku staf di sekitar kami. Misalnya, suatu hari kami cukup lelah dan memutuskan untuk bersantai di hotel hingga sore hari. Pembersih datang dan kami menyebutkan bahwa kami senang dia hanya mengambil handuk bekas dan meninggalkan yang baru di kamar mandi. Wanita parubaya yang cantik ini masuk dan cukup ramah, meskipun sedikit pemalu. Kami semua berada dalam pandangan, tetapi karena pintu kamar mandi tertutup, ibu berkata kepadanya, "Oh, tidak apa-apa, tidak ada seorang pun di sana." Petugas kebersihan mengangguk dan anehnya, meski sudah mendengar penjelasan ibu, dia mengetuk pintu sebelum masuk. Orang tua saya, adik saya, dan saya saling memandang sedikit bingung. Nah, bahasa jelas bukan masalah ya, karena kami memang bisa berbahasa Mandarin dan telah berbicara dengannya sebelumnya. Dia pergi setelah memberi kami isi ulang air kemasan dan handuk harian kami, dan hanya itu, penyegaran botol harian juga ditata dengan aneh. Tempat tidur selalu tampak seperti dibuat dengan sangat cepat, tidak dengan jenis perawatan biasa yang Anda dapatkan di hotel. Yang kalau kamu ingat kan biasanya di hotel itu kan tempat tidurnya selimutnya itu bakal dimasukin ke dalam gitu ya. Tapi ini tuh kayak udah biasa aja gitu. Botol yang diisi ulang tidak pernah diletakkan di meja samping tempat tidur seperti biasanya, tetapi selalu dibuang di dekat kettle yang lebih dekat ke pintu. Saat itu kami mengira mungkin karena kamarnya murah ya, jadi servisnya juga pas-pasan. Setiap pagi ketika kami meninggalkan ruangan, setiap staf di sekitar akan menatap kami dengan aneh dan tersenyum canggung. Ini cukup aneh untuk hotel Hong Kong karena kami tidak terlihat berbeda. Kami juga bukan tamu VIP, jadi sedikit aneh kenapa mereka harus senyum pada kita. Setelah mendengarkan cerita aku dan adik, ibuku menjadi pucat pasi. Dia dan ayah memutuskan kami akan segera meminta pindah kamar. Dari cerita orang suku Cina, ada legenda tentang hantu yang ingin ditemani dan akan memikat orang ke kematian yang tidak disengaja dengan menakut-nakuti mereka atau memanggil mereka. Dia takut hantu itu mencoba mengait pada adikku, mengingat dia adalah satu-satunya yang melihat ataupun mendengar dia. Mama juga punya teori bahwa mengingat aku super protektif terhadap keluargaku dan mungkin kegembiraan dan keceriaan saat kami pulang dari berbelanja baju bayi, mengeluarkannya dari wilayahnya, yaitu wilayahnya dari kayak toilet gitu. Dan itulah sebabnya saya tiba-tiba merasa semuanya normal di kamar mandi. Energi positif saya tidak sengaja mengusirnya keluar dari kamar mandi. Jadi karena saya membuatnya kesal, dia menurunkan suhu AC untuk menyerang saya. Ketika kami kembali dan memberitahu resepsionis bahwa kami ingin berganti kamar, pria muda di meja tampak sedikit tidak nyaman. Ibu hanya menjelaskan, kami merasa sangat tidak nyaman dengan kamar ini. Kami mau pindah kamar. Masih ada beberapa hari lagi kami nginap di sini. Kalau tidak bisa pindah, kami mau check out aja sekarang. Pria itu terlihat tidak terkejut. Tanpa bertanya lebih lanjut, dia memberitahu kami bahwa dia akan mengganti kamar kami. Dia memberi kami kunci baru ke kamar lain di tingkat yang berbeda dan menjelaskan bahwa begitu kami keluar dari kamar lama kami naik ke atas dan mengemasi semua barang-barang kami. Saya mengatakan kepada orang tua saya untuk meninggalkan apapun yang bukan milik kita di kamar. Saya pernah menonton beberapa cerita horor di mana hantu bisa menempel pada objek. Jadi saya tinggalkan botol air, tinggalkan perlengkapan mandi, bahkan meninggalkan sikat gigi pribadi saya di sana. Kami memeriksa kamar di lantai atas dan terkejut menyadari bahwa semua yang kami duga tampaknya benar. Ruangan ini memiliki struktur yang persis sama, tetapi jauh lebih rapi. Pencahayaan kamar mandi normal, ya, nggak ada yang namanya lampu hijau. Meskipun masih tua dan sedikit kotor, tetapi tidak ada energi menyeramkan sama sekali. Botol air isi ulang diletakkan dengan
dengan rapi di meja samping tempat tidur. Tempat tidur dibuat dengan benar, terselip di sudut dan segalanya. Kami menyadari bahwa ruangan lain itu pasti dikenal angker, sehingga petugas kebersihan biasanya tuh bergegas untuk merapikan, membuang apapun yang mereka perlu buang, dan pergi secepat mungkin. Ini menjelaskan mengapa petugas kebersihan bersikeras mengetuk pintu kamar mandi kami terlebih dahulu sebelum masuk. Dengan ngeri, Mama menyadari bahwa dia secara tidak sengaja mengambil salah satu botol minuman dari ruangan pertama di dalam tasnya. Dia lalu bilang, kita akan membuangnya besok di suatu tempat. Jangan khawatir ya. Oke, ini tuh climaxnya ya. Jadi ya malam itu saat kami tidur tanpa alasan sama sekali di tengah malam aku terbangun. Aku membelakangi lorong masuk ruangan kamar. Saya bisa melihat saudara laki-laki saya di tempat tidur di sebelah saya, dan saya bisa mendengar kedua orang tua saya bernafas ataupun mendengkur dalam tidur mereka di tempat tidur belakang saya. Meskipun demikian, aku bisa merasakan seseorang mengawasiku dari lorong. Oh my god you guys. Saya terjaga dan sangat ketakutan sehingga saya hampir tidak bisa bergerak. Saya ingat saat sadar akan pernapasan saya sendiri, saya berkata pada diri sendiri bahwa saya hanya trauma, dan jika saya berbalik pasti tidak melihat apa-apa. Jadi saya mengangkat diri dari tempat tidur dan berbalik. Di sana, berdiri dalam kegelapan, saya melihat siluet seseorang dengan tinggi sedang berdiri tepat di samping tas ibu saya di mana botol itu berada. Aku berbalik dengan cepat dan menarik selimutku ke atas bahuku dan memejamkan mata. Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku berhasil tertidur. Ketika kami bangun di pagi hari, kami pergi keluar untuk sarapan. Ibu membuang botol itu ke salah satu tempat sampah pusat perbelanjaan, dan setelah itu tidak ada hal aneh lagi yang terjadi. Jadi setelah ini dia udah bilang ya kayak hotelnya tuh di mana, dan dia bilang tuh awalnya dia diberikan level 8 kamarnya yang angker, lalu dia pindah ke level 9, dan setelah itu dia bisa tidur dengan nyenyak and nothing happen anymore. So yeah guys, this is the end of the story and I want to know what you think. Aku pingin tahu juga pengalaman kalian, apakah kalian pernah mengalami hal yang sama gitu ya, dimana kalian menginap di sebuah hotel dan ternyata hotelnya itu angker. Aku personally ada beberapa ya, beneran kayak aku punya beberapa yang baru terjadi tahun ini tuh ada 2 oke, di hotel oke, dan hotelnya itu nggak even yang kayak buruk-buruk banget, tapi it happened to me you know, kayak jadi menurut aku bukan hanya hotel yang bintang 3 aja, artinya ini tuh hotel bintang 4 gitu ya, dan memang benar buat aku juga kejadiannya tuh di hotel bintang 4. Wait, satunya lagi aku nggak tahu dia tuh hotel bintang berapa. Kayaknya hotel bintang 3 sih ya. Oke, memang I guess like oke. Tapi nggak semua hotel, even yang bintang 2, bintang 3 juga kalau memang dia baru tertata rapi, terawat gitu ya, sering dibersihkan gitu ya, pasti juga bebas hantu. Tapi yang ini meskipun reviewnya sudah bagus dan itu di hotel bintang 4, kamu masih bisa ngerasain keangkeran. Oke, jadi nggak menutup kemungkinan gitu ya, kamu mungkin aja bisa di hotel bintang 5 aja juga bisa merasakan ngeri. Kayak to be honest, aku pernah tinggal di hotel bintang 5 yang aku semalaman itu nggak bisa tidur sampai aku harus telepon teman aku untuk datang untuk temenin aku tidur, saking aku horornya. Kalau kamu penasaran untuk dengar ceritanya, kamu bisa komen di bawah ya, I might share it, I don't know but it does scare me. Kayak even sekarang aja aku setiap kali ngebaca gitu ya, aku merinding sendiri padahal ada anjing aku yang temenin di sana, tapi I'm still scared. But I wanna know what you think about this guys. Kalau misalnya kamu punya pengalaman horror di hotel yang kamu pengen share, you can share in the comment down below, or you can share or in DM or email. I will read it. And yeah guys, I hope that you enjoy this video, and yeah, stay safe, stay ghost free, and I will see you in my next video. Bye. I'm turning the radio up, don't wanna hear it's too late for apologize. Lately I've realized that what goes